Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di sini dalam pertemuan bulanan kita dengan segala keterbatasan kita yang ada ini. Alhamdulillah Allah masih mudahkan kita untuk berkumpul lagi di sini dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu din, ilmu agama. Ya, pada momen kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, sangat krusial, yaitu terkait keyakinan seorang hamba yang akan dia bawa, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, yang akan menentukan amalnya diterima atau tidak, yaitu yang berkaitan juga dengan keadaan saat ini, di mana saat ini beberapa pihak berupaya menggiring opini yang keliru, yang sesat, menyesatkan, membawa kita kepada paham pluralisme, yaitu menyamakan semua agama dan meyakini bahwasanya semua agama itu adalah benar. Ini ya opini yang keliru, bahkan sesat. Karena sebagai seorang muslim kita harus meyakini Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam, kata Allah Ta'ala di Al-Quran, surah Al-Maidah, di surah Al-Imran. Bahkan masih di surah Al-Imran Allah berfirman lagi, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Allah telah nyatakan di surah Al-Maidah bahwa Islamlah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, itu ketika waktu Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pada Hajjatul Wada, Allah turunkan ayat, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Allah Ta'ala juga menyatakan di surah Al-Bayyinah, di surat yang dihafal oleh anak-anak kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah bagian dari Trinitas, dan ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan bahwasanya selain Islam maka mereka kafir. Saat ini telah terjadi penggiringan opini dari pihak-pihak yang tak berkuasa maupun yang punya kekuasaan untuk menyatakan semua agama adalah benar, semua agama adalah rahmat, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak. Seorang muslim selemah-lemahnya iman dia, sedikit-dikit amal dia, secekak-cekak amalnya, dia mesti meyakini Islam yang paling benar. Selain Islam adalah batil. Dan ini syarat pertama keimanan. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Siapa yang kufur kepada taghut, apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yaitu segala yang diibadahi selain Allah. Maka segala yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho diibadahi. Nabi Isa diibadahi tapi Nabi Isa enggak ridho, maka Nabi Isa bukan taghut. Nabi Isa diibadahi ya, oleh orang-orang Nasrani. Nah, semua yang diibadahi selain Allah itu wajib kita ingkari. Allah Ta'ala katakan ini syarat pertama. Siapa yang mengingkari taghut, segala sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, baru Allah katakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa bisawma laha. Maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, yaitu kufur kepada taghut, maka dia tidak beriman pada Allah. Kufur kepada taghut yaitu dengan menyatakan kekufuran agama mereka, sembahan mereka dan pemeluknya. Ya,
Maka di antara rukun iman adalah an-nafyu wal isbat, yaitu nafyu menafikan, barok berlepas diri kepada setiap musyrikin dan mengkafirkan mereka. Mereka aja juga meyakini demikian. Kita ini diyakini domba-domba tersesat. Itu keyakinan mereka. Apalagi orang-orang Hindu meyakini kita ini sebagai umat-umat yang sesat. Orang Buddha juga demikian. Dan kita pun juga punya keyakinan demikian. Kita mesti meyakini mereka itu kafir. Apalagi keyakinan kita ini memang sudah baku di dalam bahasa Indonesia bahkan. Kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu kafir? Orang yang nggak beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita katakan selain Muslim kafir, itu jelas benar dari sisi bahasa. Apalagi dari sisi keyakinan kita. Ya. Nah, namun sekarang ini terjadi distorsi, penggiringan opini yang salah. Seakan-akan kalau kita mengkafirkan mereka, kita ini intoleran, radikal, ekstremis. Tidak. Ini biasa, sama kayak kita dikatakan sebagai domba tersesat. Kita juga mengatakan mereka kafir. Dan bukanlah konsekuensinya kita itu kalau kita mengatakan mereka kafir terus kita bom mereka, kita zolimi mereka. Ya juga. Kita parkir kendaraan kita di depan rumah mereka aja secara dolim itu dosa. Sengaja gitu, kafir ini udah parkir mobil di sini aja sehingga dia nggak bisa lewat. Itu termasuk dosa karena mengganggu tetangga. Oh, tetangganya kafir. Nah, ini keyakinan yang harus dipegang. Makanya para ulama membuat bab ini pasal yang sangat penting. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di bukunya Nawaqidul Islam menyebutkan ini di pembatal keislaman ketiga. Apa itu pembatal keislaman ketiga? Beliau berkata, "Wa man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafara ijma'an." Siapa yang tidak menyatakan kafir orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir murtad, bukan Islam. Kalau ada yang bilang, oh Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu udah kafir, kita jalannya beda, sama-sama menuju ke surga. Kita lewat Islam, dia lewat Konghucu, dia lewat Hindu, sama-sama baik. Maka ini orang bukan Muslim. Gak Muslim dari depan, gak Muslim dari belakang. Ya, dan gak ada tersisa keislaman sedikit pun bagi orang yang punya keyakinan kayak gitu. Nah ini kita angkat kayak begini karena sekarang lagi kita digiring kayak begitu. Ya, digiring, dikatakan bahwasanya semua agama adalah rahmat, semua agama adalah baik. Ya, bahkan kita nyebut kafir aja ditaku lidah. Kenapa? Dianggap intoleran. Diganti diksinya non muslim. Ada 525 kata di Al-Quran yang menyebut kafir. Kafir, 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 kafir. Bahkan ada satu surat di Al-Quran judulnya kafir, Al-Kafirun. Apa yang mau dihilangkan kata kafir? Ya, kok seakan-akan kita nyebut kafir itu jadi keluh. Kenapa? Nah ini terjadi distorsi, penggiringan opini, sehingga kita menyatakan kafir jadi nggak enak, jadi takut, jadi apa, jadi apa. Ya. Dan musuh-musuh Islam mengambil kesempatan hari ini. Apakah mereka punya kepentingan di bidang politik atau di bidang misi penyebaran agama dan ideologi mereka, banyak hal dari sini. Nah, ini harus kita waspadai. Ya, dan ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita punya keyakinan semua agama adalah benar. Nah, kita menyatakan mereka kafir, nggak mesti kita keluar-keluar. Cukup kita yakini. Ya, kita yakini mereka itu kufur, kafir, udah selesai. Kapan dibutuhkan, kalau ada orang lain, memangnya dia kafir, baru kita katakan dia kafir. Kita jelaskan dalam momen penjelasan, itu nggak mau diucapkan. Kayak lagi begini kita katakan si bulan-bulan kafir, kenapa? Karena mereka beragama bukan Islam. Ya, nggak mesti kita keluar-keluar, cukup kita yakini. Kita yakini dia kafir, selesai, dia batil. Ya, nah, ini prinsip agung, namanya bara'atu minasyirki wa ahli. Prinsip berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini barok. Ini barok, berlepas diri dari mereka. Nah, ini penting ini. Gak boleh berwala kepada mereka. Allah sudah katakan, wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang berwala kepada mereka? Berwala itu apa? Berloyalitas. Memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Maka sungguh mereka itu orang-orang yang zalim.
Ini nggak boleh memberikan loyalitas. Bahkan mencintai mereka itu nggak boleh. Ya, ini di buku yang saya pegang ada buku penjelasan yang bagus dari ini, namanya Ad-Durus, ya, Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, karya seorang ulama di Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau di sini menyebutkan konsekuensi kita terkait sikap kita terhadap orang-orang non-muslim, orang kafir. Wa yanbaghi ala takfiril kuffar ahkamun katsiratun nadhkuru minha ma tayassara. Kata beliau. Maka ya, ketika kita menyatakan mereka kafir, maka sepatutnya ada beberapa hukum yang banyak yang harus diterapkan ketika kita menyatakan mereka kafir, yaitu non-muslim. Nadhkuru minha ma tayassara. Kita akan sebutkan yang mudah-mudah aja. Awalan, yang pertama, yajibu bughdul kuffar wa mu'adatuhum wa adamu muwalatihim. Ini yang pertama, wajib membenci mereka. Nggak ada kecintaan terhadap mereka. Walaupun teman main dari kecil, ini wajib ditanamkan kebencian, benci agama dia. Ya, nggak ada kecintaan sedikit pun di situ. Dan wajib memusuhi mereka. Ingat ya, kebencian ini nggak berkonsekuensi menzalimi mereka. Ya, bersenang-senang. Kita lagi sebelahan mana muslim, tepak. Lu ente kan kafir, anda kan wajib benci. Ya, nggak konsekuensi kayak gitu. Ya, nggak ada konsekuensinya kayak gitu. Itu benci nih, kebencian di hati. Ya, wa mu'adatuhum wa adamu muwalatihim, yaitu memusuhi mereka dan tidak berloyalitas kepada mereka. Ya, ini penting. Allah Ta'ala katakan di akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah kepada Nabi di Al-Quran di ayat terakhir surah Al-Mujadalah, wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim katanya mereka beriman, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ternyata mereka yuwadun, menjalin cinta, kasih sayang, man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul, yang tidak berislam. Tidak mungkin. Jadi Allah katakan tidak mungkin ada orang yang beriman seperti itu. Tidak ada. Ini ujian ini, ayat ini turun, ada asbabun nuzul. Itu ketika di perang Badar, pertempuran antara 1000 musyrikin dengan 313 kaum muslimin. 313 kaum muslimin melawan 1000 musyrikin. Musyrikin senjata lengkap, kaum muslimin pas-pasan. Nah, di pertempuran tersebut, ayat tersebut turun ketika seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Amr bin Jarrah berada di barisan kaum muslimin. Bapaknya, ya, berada di pihak kaum musyrikin. Dan Allah takdirkan keduanya berduel. Ketika keduanya berduel, bapaknya musyrik, anaknya muslim, anaknya melupakan cinta, kasih, sayang, kekerabatan ayah dan anak dalam kekeluargaan. Sekarang udah main agama. Bapaknya nyari dia, anak durhaka, kata bapak. Bapaknya ngejar dia. Akhirnya dia pun duel dan dia menggal kepala bapak. Apakah Allah celah? Tidak, Allah puji. Turun ayat tersebut. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Umar bin Khattab di perang Badar, di momen itu juga berduel dengan pamannya, adik dari bapaknya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq di barisan kaum muslimin berjumpa dengan anaknya yang waktu masih musyrik, namanya Abdurrahman. Sebelum nanti Abdurrahman masuk Islam. Ya, Abdurrahman. Tapi Abdurrahman lari. Kalau ada Abu Bakar dia lari. Dia ingin dari yang lain. Dia tahu ada bapaknya, dia lari. Seperti itu keimanan. Keimanan itu seperti itu. Ya. Nah ini tidak ada kecintaan. Terus gimana pemain-pemain bola yang top, yang kafir-kafir? Nggak boleh kita cintai. Cuman sekedar suka sama permainan dia, udah itu aja. Nggak boleh ngefans. Ya, artis K-pop datang sampai histeris. Ini gila Pak. Ya, sampai histeris kayak gitu. Mau ngapain? Kan banyak anak-anak kaum muslim cinta banget. Orang-orang kafir wajib menanamkan kebencian kepada mereka. Nah ini penting. Ya, yang kedua berikutnya, mimma yatarattabu ala takfir musyrik
annahu idza mata al-musyrik wal kafir fa innal muslima la yatawalla janazatahu illa idza lam yujad man yadfan minal kuffar man yadfinu minal kuffar. Nah, yang kedua di antara konsekuensi ketika muslim menganggap kafir non muslim, orang musyrik, bahwa si musyrik ini apabila dia mati, meninggal, maka si muslim tidak boleh mengurus jenazah, ya, kecuali jika tidak didapati ada orang lain yang mau mengurus jenazahnya. Paham sini? Ali bin Abi Thalib itu bapaknya siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, berarti bapaknya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi, dia dukung dakwah, tapi dia orangnya nggak enakan. Dia orangnya nggak enakan. Ketika mau meninggal, ditalkin oleh Rasulullah. Ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan, sebuah kalimat. Kalau engkau mengucapkannya, aku akan bela engkau di hari kiamat, dikasih syafaat. Dia mau ngucapin, temennya CS-nya Abu Jahal bilang, ya Abu Thalib, ataghabu an millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, kamu udah gak suka sama agama bapakmu, itu agama kakeknya Rasul, ya, agama kemusyrikan Abdul Muthalib. Akhirnya dia gak enakan. Diulang lagi oleh Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib juga Abu Jahal juga gak putus asa. Itu yang udah gak suka nih sama agama bapak itu. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur di atas akidah jahiliyah. Anaknya berarti Ali. Ketika Abu Thalib mati, ditinggal Nabi. Anaknya Ali datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kata Ali? Ini ngomong bapaknya. Inna ammaka asy-syaikh ad-dalah qad mat. Wahai Nabi, sesungguhnya pamanmu, karena Abu Thalib dengan Nabi sepupuan. Nah, Ali bilang bukan sesungguhnya bapakku, tidak. Tapi Ali bilang apa? Inna ammaka, pamanmu asy-syaikh ad-dalah, pamanmu orang tua yang sesat itu qad mata, dia telah mati. Ajib. Itu Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kisah Ali bin Abi Thalib mengucapkan itu direkam oleh Imam Muslim dalam Sahih. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan pada Ali untuk kuburin, karena nggak ada yang kuburin. Abu Jahal nggak mau, udah kuburin. Nah, maka kita sebagai Muslim nggak boleh mengurus jenazah orang kafir, walau keluarga kita. Tapi kalau nggak ada, udah sebatas kuburin aja, sebatas kuburin. Nggak ada doa, nggak ada menyolatkan. Maka seorang musyrik nggak ada tuh doa. RIP, rest in peace. Apa itu artinya rest in peace? Istirahat dalam damai. Loh, orang kafir disiksa di kubur. Oh, istirahat dalam damai, istirahat dalam siksa. Hah? Bukan rest in peace. Itu kan kita doainnya. Ini kafir, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Mana ada? Disiksa dia. Itu keyakinan. Gak ada tuh namanya orang kafir rest in peace, rest in peace, gak ada. Yu'adzabun, mereka diadab, udah selesai. Ya, gak ada. Semoga almarhum, orang kafir kok disebut almarhum. Almarhum itu artinya apa sih? Almarhum itu artinya yang semoga dia dirahmati Allah. Orang kafir itu almarhum. Ya. Kalau nggak enak ganti mendiang aja udah. Kalau mendiang itu kan mendengar bahasa kita, nggak terlalu ya nyeleket, ya nggak bermakna doa, ya nggak bermakna doa, udah mendiang. Jangan bilang almarhum, itu doa kepada mereka. Ya, Syekh Utsaimin membolehkan seorang diucapkan almarhum. Ya. Kalau kita doa mengatakan seseorang muslim almarhum, para ulama membolehkan. Almarhum si fulan, almarhum, ma'ane almarhumah. Boleh. Karena maknanya doa, bukan jazm, pemastian. Tidak ada yang bilang itu. Itu sama seperti rahimahullah. Bahkan lebih parah lagi rahimahullah, pakai fi'il madi kalau dalam bahasa Arab. Nah, itu sama maknanya seperti rahimahullah. Almarhum rahimahullah. Nah, orang kafir nggak boleh. Almarhum rahimahullah itu maknanya sama, semoga Allah merahmati dia. Nah, orang kafir nggak boleh sebut almarhum. Si kafirah almarhumah. Loh, udah dapat rest in peace, almarhum enak bener. Tiap hari nyembah salib.
seumur hidup gak pernah sujud kepada Allah, gak pernah ngucap la ilaha illallah. Pas mati didoain sama banyak orang Islam, almarhum. Nyebut nama dia almarhum, rest in peace. Didoain lagi, semoga diterima arwahnya di sisi ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Diterima, enak aja. Nah ini diantara konsekuensi yang harus diterapkan kepada orang kafir, bahwasanya mereka tidak boleh didoakan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la tusalli ala ahadi minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Allah Ta'ala berfirman di surah Taubah ayat 84, janganlah engkau mendoakan mereka, salah seorang di antara mereka, selama-lamanya. Apabila mereka mati, jangan kau doakan mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, jangan kau berdiri di kuburan dia, tak usah ikut kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Gak ada doa-doa kepada mereka. Ya, gak ada doa kepada mereka dalam bentuk menyebut almarhum, almarhumah, rest in peace dan yang lain. Gak boleh. Nah, kalau jenguk orang kafir sakit boleh nggak? Boleh dengan niat dakwah. Ya, boleh dengan niat dakwah. Nabi SAW dalam sejarah pernah membesuk dua orang kafir. Pertama anak Yahudi, yang kedua pamannya tadi, Abu Thalib. Dan dua-duanya dakwah. Pertama anak Yahudi, datang anak Yahudi didakwain oleh Rasul. Anak Yahudi dalam keadaan bukan anak-anak ya, anak udah beranjak dewasa, didakwain sama anak. Anak itu mau, cuman gak enak sama bapaknya. Dia menoleh ke bapaknya. Gimana Pak? Kata bapaknya, hati Abul Qasim. Udah gak apa-apa, ikutin aja dia. Akhirnya anak tersebut mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi sangat bersyukur, memuji Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Yang kedua, Nabi SAW membesuk pamannya Abu Thalib. Peristiwa yang tadi. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menyatakan, wa amma iyadatul maridi minal kufar idza kana min ajli da'watihi ila Allah fa innal muslima ya'udul marida al kafir wa yad'uhu ila Allah. Nah, kalau memang karena dakwah boleh. Tapi kalau sekedar karena enggak enak, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, kalau kita mengunjungi orang yang sakit kaum muslimin, dapat pahala besar. Didoakan oleh 7.000 malaikat. Nah, tapi kalau cuma orang kafir sakit, itu konsekuensi tauhid, tidak boleh. Kecuali kita mau dakwah. Dakwahnya gimana? Nggak berani ngomong, nggak enak, apalagi ada emaknya di situ. Masa kita mau, masuk Islam udah, mau mati juga lu. Iya, nggak enak kata emaknya gitu. Ya, jadi tidak boleh. Ya, nggak boleh jenguk orang kafir dengan niat selain dakwah. Bukan karena nggak enak. Baik. Nah, yang kedua, yang ketiga konsekuensinya. Al-muslim la yarisul kafir wal kafir la yarithu al-muslimah. Lian Allah qata'a as-silata bainahum fala yatawarathu al-muslimuna wal kuffar. Nah, yang ketiga konsekuensinya, maka seorang muslim walaupun dia kerabat ahli waris dari bapaknya, ibunya yang kafir, dia nggak boleh mendapat warisan dari bapak ibunya yang kafir. Begitu juga kalau dia yang mewarisi anaknya ada yang kafir, anak yang kafir nggak boleh didapat warisan. Ya, kata Rasulullah SAW, la yarithul muslimul kafirah wa la yarithul al-kafiru al-muslimah. Seorang muslim nggak boleh mewarisi orang kafir, seorang kafir nggak boleh mewarisi orang muslim, nggak boleh. Ya, kecuali ketika bapaknya meninggal, dia masih Kristen, bapaknya Kristen, bapaknya kafir. Ketika bapaknya meninggal, dia masih kafir, dapat warisan dia, habis itu dia masuk Islam, udah itu harta dia. Tapi bapaknya kaya raya, dia masuk Islam. Bapaknya mati, dia udah masuk Islam, nggak boleh dia dapat warisan, nggak boleh. Ya, ini konsekuensinya demikian. Baik. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memutus silah hubungan kekerabatan di antara mereka. Maka kalau di tengah keluarga ada yang murtad, maka dia bukan keluarga kita lagi. Ya, dia bukan keluarga kita lagi. Selesai. Karena yang namanya kekerabatan itu diikat oleh keimanan. Ya, diikat oleh keimanan.
dan tali keimanan lebih kuat daripada tali kekerabatan. Bahkan kita ini nggak kenal nih bisa jadi bersaudara. Kenapa? Diikat oleh keimanan. Allah Ta'ala nyatakan sendiri di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tiba-tiba kita minum kopinya, ya kenapa? Ya boleh, segala macam. Saudara. Warisan aja nggak bisa. Nah ini, ya. Jadi yang namanya kekerabatan itu diikat oleh keimanan. Nggak bisa, ya. Karena kalau udah ada murtad selesai. Nah yang berikut yang keempat, la yajuz an yuzawwaj al-kafiru min muslimatin. Ya, nggak boleh menikahkan kafir dengan muslim, itu nggak boleh. Ya, kalau mereka kafir udah nggak ada. Kata Nabi kan, tunkahul mar'atu li diniha, li maliha, wa li jamali, wa li nasabi. Wanita itu biasanya dinikahi karena agamanya, kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya. Kata Nabi, fakhtar li diniha, pilih yang karena agamanya. Ini kok malah kita milih yang kafir, agamanya nggak ada. Apalagi kalau muslimah nikah sama kafir itu haram, nggak boleh. Kawin campur gitu. Muslimah nikah sama cowok kafir, nggak boleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabakum. Jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita yang beriman. Ya. Budak yang beriman lebih baik daripada orang kafir musyrik yang top sekalipun. Walau a'jabakum, walaupun dia membuat kalian kagum. Budak muslim lebih bagus. Nah, nggak boleh. Ya. Maka keliru kalau ada kepala keluarga, ada keluarga yang dia rela anggota keluarganya perempuan dinikahi. Kan modusnya begitu. Nah diantara juga konsekuensi kita terhadap orang kafir, kita nggak boleh memulai salam. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahud wa nasara bisalam. Ya, jangan ucapin salam ke mereka. Kalau mereka udah terlanjur ucapin salam, faqulu alaikum wa alaikum wa alaikum. Ya. Nah kita nggak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa. Apa sih artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa sih artinya? Hah? Semoga kesejahteraan untuk kalian, rahmat Allah, keberkahan Allah. Kok bisa orang kafir kita doain begitu? Nggak boleh.